Perkenalkan, nama saya Chandra Laksana Pratama Putra, Prodi Sistem Informasi UPBJJ Malang. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan langkah-langkah saya dalam mengerjakan tugas 1 mata kuliah struktur data. Oke, jadi dalam mengerjakan tugas ini ada beberapa aplikasi yang perlu disiapkan. Yang pertama, itu ada aplikasi yang namanya Visual Studio Code. Jadi aplikasi ini digunakan untuk kita mengcoding bahasa pemrograman Java gitu. Terus selanjutnya kita perlu menginstal yang namanya ekstensi di dalam Visual Studio Code. Ekstensi ini itu adalah ekstensi yang digunakan untuk mempermudah kita dalam mengcoding Java. Nama ekstensinya adalah Extension Pack for Java. Selanjutnya ada aplikasi Coding Pack for Java. Jadi aplikasi ini itu digunakan untuk apa? Jadi aplikasi ini digunakan agar kita bisa mengcoding bahasa pemrograman Java pada komputer kita. Aplikasi selanjutnya ada OBS Studio. Jadi aplikasi ini digunakan untuk merecord langkah-langkah saya dalam mengerjakan tugas 1 gitu. Oke, untuk selanjutnya kita akan langsung saja ke Visual Studio Code-nya. Oke, kita sudah berada pada aplikasi Visual Studio Code. Hal yang harus kita lakukan adalah tinggal menekan Ctrl+Shift+P. Jadi Ctrl+Shift+P itu digunakan untuk memulai atau mungkin untuk membuat project baru dalam aplikasi Visual Studio Code. Nah, project baru yang kita akan buat adalah project Java. Jadi tinggal kita ketikkan Java, create Java project, kita pilih ini. Oke. Setelah kita klik barusan itu, kita pilih No Build Tools. Setelah kita klik No Build Tools, kita pilih tempat untuk menaruh project kita. Saya akan menaruh projectnya di folder downloads. Ini sudah. Terus kita klik ini, select the project location. Udah. Setelah kita mengklik select the project location, selanjutnya kita akan mengatur nama dari project kita, nama folder dari project kita gitu. Jadi mungkin saya akan namakan project saya itu tugas, gini aja. Sebenarnya ini bebas sesuai keinginan kalian gitu. Saya ingin namanya itu tugas. Oke. Setelah kita menuliskan namanya, kita tekan enter. Kita tunggu. Oke, dan muncul beberapa folder. Nah, jadi ini adalah folder dasar dalam pembuatan bisa dibilang basic projectnya lah gitu. Oke, setelah kita membuat foldernya, kita ke folder, atau setelah kita membuat projectnya, kita ke folder src, kita ke file app.java. Jadi file ini itu adalah file kelas app dengan ekstensi Java. Intinya ini adalah kelas di Java gitu aja. Jadi setelah kita membuat projectnya tadi, sekarang kita akan mengetes apakah project ini jalan atau tidak. Gimana caranya? Tinggal kita kan ini sudah ada sistem outprintln kan. Tinggal kita run aja, klik ini run Java. Oke, ini muncul. Jika sudah muncul seperti ini artinya program Java kita itu sudah bisa dijalankan gitu. Oke, selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor 1. Pada soal nomor 1 itu kita disuruh
membuat deklarasi variabel dengan tipe data integer yang bernama jumlah baris. Oke, kita balik ke Visual Studio Code-nya. Kita bikin file baru atau kita bikin kelas baru. Caranya gimana? Kita klik ini src, terus kita klik ini new file. Nah, kita tinggal ketikkan nama kelasnya. Misalnya apa? Nomor 1 gini. Ini bebas. Nomor 1. Ingat, huruf depan ini harus huruf besar. Oke. Dan jangan lupa ekstensinya .java. Nah, setelah kita membuat filenya, selanjutnya kita akan mengetikkan di sini. Di dalam sini kita membuat metode. Agar apa? Agar kita bisa menjalankan programnya nanti. Itu kita harus buat metode. Jadi gimana cara buatnya? Ketikkan public void main. Kita ketikkan public static void main. Ini. Nah, ini di dalam bisa dibilang di dalam kurung ini itu kita ketikkan string spasi args terus kurung kotak gini. Udah. Untuk mengeceknya kita coba sama seperti ini, kita kopikan saja sistem out println, kita paste di sini, kita run. Oke. Jika muncul seperti ini berarti kelas yang kita buat itu sudah works atau sudah berhasil berjalan. Selanjutnya kita akan menjawab soal nomor 1. Soal nomor 1 itu kan kita disuruh membuat variabel yang bernama jumlah baris dengan tipe data integer. Oke, jadi gimana cara buatnya? Itu gini, tinggal kita ketikkan tipe datanya dulu. Kan tadi mintanya integer nih gitu. Integer int terus spasi nama variabel. Nama variabelnya kan jumlah baris ya. J-nya kecil jumlah, terus B-nya besar baris seperti ini. Ini namanya penulisan dengan tipe camel case. Oke. Terus integer jumlah baris kita sama dengan kita isi dengan angka bulat atau dengan bilangan bulat. Soalnya integer itu untuk bilangan bulat. Kita isi bebas, mungkin kita bisa isi 10 atau mungkin kita bisa isi 25. Oke, bebas, terserah kalian. Yang penting yang penting bilangan bulat. Oke. Kita coba isi dengan 25. Terus jangan lupa titik koma. Oke, setelah itu kita enter. Nah, selanjutnya apa? Ini sebenarnya sudah menjawab soal nomor 1 gitu. Selanjutnya kita cek. Kita akan keluarkan, kita akan print variabel jumlah baris yang berisi 25 ini. Gimana sih caranya? Tinggal kita ketikkan itu sistem out println ini. Nah, terus di sini itu kita ketikkan nama variabelnya jumlah baris. Dah. Setelah seperti ini kita run gini. Kita tunggu dan muncul angka 25 pada outputnya. Berarti program ini itu sudah berhasil dijalankan tanpa error. Dan yang berarti kita sudah menjawab soal nomor 1 gitu. Oke, kita ke soal nomor 2. Jadi pada soal nomor 2 itu kita disuruh membuat deklarasi variabel dengan tipe data string yang bernama kalimat baru yang berisi kata deklarasi tipe data string. Nah, gimana cara buatnya? Sama,
Sama kita harus buat kelas dulu di folder src. Ini new file, namanya mungkin nama kelasnya nomor 2.java. Jangan lupa ekstensinya. Ini enter, terus udah keluar gini. Kita buat metode dasar, tinggal kita copy saja dari sini, dari nomor 1, dari kelas nomor 1, tinggal kita paste di sini lah. Ini kita hapus. Gini udah. Kita disuruh untuk deklarasi variabel dengan tipe data string. Gimana caranya? Kita tulis dulu tipe datanya. Nah, gini, string. Jangan lupa S-nya ini harus besar. Memang aturannya sih, aturannya dari sana seperti itu. String, terus spasi, nama variabelnya. Nama variabelnya apa? Nama variabelnya adalah kalimat baru. Kalimat baru. Oke. Terus kita isi value dari variabel apa? Deklarasi tipe data string. Nah, kalau dia bertipe data string itu kita menggunakan kutip 2 untuk value-nya. Nih, tinggal kita tuliskan tipe data, ya benar ya? Oh enggak, deklarasi tipe data string. Oke, deklarasi tipe data string. Jangan lupa titik koma. Oke, kita akan kita akan keluarkan hasilnya. Sama seperti di kelas nomor 1, kita menggunakan sistem outprint. Cuman kita ganti variabelnya ini di dalam kurungnya ini dengan kalimat baru. Oke, tinggal kita run. Tunggu sebentar. Nah, ini sudah muncul deklarasi tipe data string. Ya, artinya kita sudah menjawab soal nomor 2. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya pada soal nomor 3 itu kita disuruh untuk mendeklarasikan array satu dimensi dengan nama variabelnya nanti itu 4 angka. Dengan elemen dalam array itu adalah bertipe data integer yang berisi angka 7, 10, 20, dan 23. Gimana sih caranya? Sebenarnya sama saja, kita harus buat kelas dulu. Pada folder src. Nama kelasnya mungkin nomor 3.java. Ini kita kopikan saja metode basicnya, metode basic. Terus kita deklarasikan array-nya. Gimana caranya? Tinggal gini aja. Kita tuliskan dulu tipe datanya. Kan tadi kan tipe datanya itu integer. Kita tuliskan int. Nah, terus spasi gini. Kurung kotak. Ini menandakan bahwa kita ini membuat variabel array gitu. Terus spasi nama variabelnya. Nama variabelnya apa? 4 angka. 4 angka. Gini sama dengan. Nah, ini nanti kita isi dengan apa? Dengan angka-angka seperti ini. 7, 10 dengan elemen-elemen. Kita bisa isi langsung seperti ini dengan cara kita menggunakan kurung yang lancip gitu. Tinggal kita isikan angkanya 7, 10, 20, 23. Ini. Atau kita bisa mengisi array ini dengan cara lain. Gimana caranya? Ini kita hapus dulu. Nah, sisakan kayak gini. Setelah kalimat 4 angka, kita kasih titik koma ini. Terus kita buat kita coba seperti ini dulu ya. 4 angka sama dengan new integer. Isikan di sini jumlah indeksnya berapa atau jumlah elemen, bukan jumlah indeks, lebih ke jumlah elemen yang nantinya ada di dalam array-nya. Karena ini nanti elemen yang
dalam array itu ada 4, berarti kita tuliskan 4 gini. Oke, enter. Nah, tinggal kita isi setiap indeksnya. Gimana caranya? Tinggal kita ketikkan ini 4 angka, terus kasih kurung kotak. Nah, terus kita ketikkan indeksnya. Indeks itu dimulai dari 0. Nah, seperti ini, dimulai dari 0. Terus sama dengan kita isi berapa angkanya. Angka yang pertama itu kan 7. Nah, kita isi aja 7. Ingat, ini kan di soalnya 07 kan. Dalam integer 0 di depan angka misalnya nih 07 itu nanti diambil itu 7-nya saja. 7 berarti kita ketikkan saja 7. Terus kita copy 4 menjadi 4. Ini kita ubah indeksnya 1, 2, 3. Nah, ini kan jumlahnya ada 4 sesuai dengan ini. Untuk indeksnya itu ada 3. Dimulai dari 0 kan indeks gitu. Oke, kita ganti value-nya dengan yang sesuai di soal. 10, terus 20 dan 23. Nah, seperti ini. Udah. Terus kita coba keluarin. Ini sebenarnya sudah menjawab soal nomor 3. Cuman kan kita perlu tahu outputnya kayak gimana. Gimana caranya? Kita perlu menggunakan perulangan for. Jadi tinggal ketikkan for. Kita pilih yang ini, for i, enter. Ini i sama dengan 0, i kurang dari 4 angka. Ini maksudnya apa? Jadi integer i ini dimulai dari 0. Nanti jika i kurang dari banyaknya 4, jika i kurang dari 4, soalnya kan length itu panjang banyaknya data dalam array. Banyaknya data dalam array 4 angka itu kan ada 4. Gitu kan. Berarti nanti jika 0 kurang dari 4, maka 0 itu akan bertambah 1 sampai nanti 4. Apakah 4 kurang dari 4 itu false, ya kan? Berarti nanti for-nya berhasil, bukan berhasil, for-nya itu berhenti gitu. Perulangannya berhenti gitu. Oke, setelah kita menuliskan for, perulangan for, selanjutnya kita akan tuliskan sistem. Kita akan print sistem out print learn. Nah, gini kita kasih kutip. Misalnya ini bebas tulisannya. Misalnya angka atau gini, elemen pertama titik 2 kita plus ini maksudnya kita akan gabungkan dengan variabel gitu. Angka terus kotak indeksnya ini disesuaikan dengan i-nya gitu. Disesuaikan dengan i-nya. Misal i-nya sekarang pada posisi 0, ya berarti ini nanti isinya 0. Misalkan i-nya sekarang di posisi berapa? 3 gitu. Indeksnya atau i-nya di posisi 3. Berarti nanti indeksnya ya 3 gitu. Udah gini aja, tinggal kita run. Kita tunggu. Oke, muncul ya. Muncul nih. Oh, ini salah. Elemennya satu semua. Nah, ini untuk permunculan setiap elemennya benar 7, 10, 20, 23. Cuman ada kesalahan di sini. Elemen satu semua ini. Ini nggak boleh nih. Kita kill terminal. Berarti di sininya kita menyesuaikan ini aja. Jadi gini. Nah, gini. Maaf lagi plus ini kita plus ini. Nah, setelah itu di sini kita menyesuaikan i tapi plus 1. Nah, gini. Jadi nanti angkanya itu berubah-ubah. Jadi hasilnya seperti ini. Ini itu hasilnya benar ya. Elemen 01. Oh, ini kenapa nih kok salah nih? Masih salah ya. Masih salah. Plus 1 plus ini. Oke, kita coba kasih kurung.
Kita coba kasih kurung. Oke, benar ya. Elemen 1, 2, 3, 4 untuk setiap elemennya. Yang kita keluarkan ada 7, 10, 20, 23. Oke, betul. Berarti soal nomor 3 itu sudah terjawab. Gitu. Selanjutnya kita akan lanjut ke soal nomor 4. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Jadi pada nomor 4 itu kita disuruh membuat atau mendeklarasikan array 2 dimensi dengan nama alfabet dengan tipe data string yang terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Jadi nanti kita buat array 2 dimensi dengan 3 baris dan 2 kolom yang berisi alfabet dengan tipe data string. Gimana sih caranya? Kita langsung aja ke Visual Studio Code. Sama sebenarnya, tinggal kita bikin file baru pada folder src. Nah, file kelas baru kita beri nama nomor 4. Jangan lupa ekstensinya .java. Gini. Setelah itu kita buat metode. Nah, kita copy saja dari sini. Kita hapus isinya gini. Terus kita sekarang mendeklarasikan array 2 dimensinya. Gimana sih caranya? Gini, kita tulis dulu tipe datanya. Kan tadi kan yang diminta adalah tipe data string. Nah, kita tulis dulu tipe datanya string kayak gini. Terus kurung kotak gini 2 kali, soalnya kita kan akan membuat array 2 dimensi. Nah, itu kita buat kurung kotaknya itu ada 2 gitu. Oke, spasi, terus nama variabel alfabet. Nah, terus gini. Setelah itu value dari array-nya kita tuliskan kurung lancip seperti ini, jangan lupa titik koma. Terus di dalam kurung lancipnya itu kita enter, kita buat kurung lancip bagi, dan kita copy ke bawah sebanyak 3 kali. Nah, seperti ini. Terus kita isi dalam sini, dalam kurung lancip, yang di dalam kurung lancip itu kita isi ininya, alfabetnya, dengan cara kita menggunakan kutip 2. Terus di dalam kutip 2 kita tulis alfabetnya sesuai dengan soal. Kita copy begini, text WLB terus kita paste lagi FRE Nah, ini kita sudah membuat array 2 dimensi dengan value alfabet sesuai dengan soal. Setelah itu kita akan keluarkan. Gimana sih caranya? Caranya adalah kita menggunakan perulangan for. Nah, ini. Terus di dalam perulangan kita kasih perulangan lagi for ini. Nah, di dalam sini baru kita print. Kita kasih pengkondisian dulu. If. Jadi nanti pengkondisiannya ini, jika J-nya itu sama dengan 2, maka dia menggunakan print biasa, bukan print len. J sama dengan 2, maka ini kita tulis sistem out print biasa, print gini doang, nggak pakai len, nggak pakai ln. Terus di dalamnya kita print alfabetnya, arraynya, elemen di dalam array.
alfabet I, terus ini lagi J, seperti ini. Ini kalau kita mau mengambil elemen dalam array 2 dimensi. Ini nanti maksudnya itu I ini maksudnya adalah kita mengeluarkan elemen yang pada indeks ke I, terus kita masuk lagi ke array dalam array itu, maksudnya gini. Jadi alfabet IJ itu I-nya untuk mengeluarkan PSN ini. Nah, terus J-nya untuk mengeluarkan masing-masing ini, P, S, N, nah gitu. Jadi I-nya untuk ini, J-nya untuk di dalam sini, P, S, N ini. Terus kita copy ini. Untuk bagian else-nya kita kasih print len gini. Tambahin tambahin ln. Jadi apa sih bedanya print biasa sama ln? Jadi print biasa sama ln itu, kalau ln itu seperti kita memberi sebuah enter ketika printnya itu selesai. Kita mengprint, sudah nih ke print. Nah, terus kalau kita print lagi itu nanti hasilnya di bawahnya gitu. Kalau print biasa yang ini itu nanti hasilnya itu di sampingnya, bukan di bawahnya, pada outputnya gitu. Oke, kita coba print. Bentar. Nah, ini ada kesalahan, PSNW-nya kok seperti ini. Kenapa nih? Kita coba lihat. Ini seharusnya nggak seperti ini. Sistem print alfabet I. Oh, ininya salah di ini. Nah, ini seharusnya ini gini. Nah, kita coba print lagi. Oh, masih sama ya. Kenapa ini terlihat? Kita coba di print saja. Coba seperti ini. Ini hasilnya kayak gini. Kalau print biasa gimana hasilnya? Kenapa error? Bentar. Kita print coba. Nah, ini sudah benar kayak gini. Udah ke samping. Kalau kita pakai print len dia ke bawah. Apa ya yang salah ya? Kita coba back. J sama dengan 0, 1. Bener kok. Oh, kayaknya kebalik nih. Ya, kayaknya kebalik guys. Kebalik. Kita coba ln nya di atas. Nah, kayak gini. Ini kenapa ada kode kayak gini? Coba sih diulang. Loh, kenapa ada kode kacau, kode ngacak? Sistem print len PI benar kok. Print len J sama dengan. Kenapa ada angka random? Oh enggak, loh aneh.
Oke, jadi seperti ini ya. Jadi kalau nanti J-nya itu pada ke indeks kedua, jadi nanti dia enter. Jadi WLB-nya di bawah sesuai dengan inilah nanti intinya. Gitu, PSN, WLB, FRE lah gini. Jadi nanti jika J-nya sama dengan 2, itu nanti enter ke bawah. Gini. Kalau J-nya tidak sama dengan 2, dia masih ke samping penulisannya gitu, outputnya. Jadi nanti apa ya, intinya outputnya bisa sesuai sama di soal gitu aja sih. Mungkin kita bisa rapikan, kasih koma. Berarti di printnya gini, kita tambahin. Nah gini, coba apa hasilnya. Oke, kita coba push. Oke, udah sesuai ya kayak di soal. Oke, terus kita lanjut ke nomor 5. Ini sudah menjawab ya untuk nomor 4. Jadi kita lanjut ke nomor 5. Oke, jadi di nomor 5 itu kita disuruh mendeklarasikan linked list dengan nama list angka yang memiliki list berisi 26, 8, 23, 24, dan 16. Jadi nanti ini tipe datanya itu integer gitu. Gimana sih caranya? Caranya kita balik ke Visual Studio Code, sama kita buat file dulu. Terus kita namain filenya itu nomor 5 dot Java. Nah, seperti ini. Udah, kita buat metode dulu. Kita buat metode. Oke, seperti ini. Udah buat metode. Terus kita, oh ya, karena ini linked list, itu kita harus import linked listnya dulu. Gimana sih caranya? Tinggal kita tuliskan di atasnya kelasnya itu import Java util ini, terus linked list lah, seperti ini. Jangan lupa titik koma. Terus di sini itu kita tulis linked list. Nah, linked list ini pendeklarasian variabel dengan bisa dibilang dengan tipe linked list lah. Nah, linked list seperti ini. Terus apa ini? Lambang kurang dari sama lambang lebih dari. Terus di tengah-tengah lambang itu, di tengah-tengah kedua lambang itu kita tuliskan tipe datanya mau apa. Misalnya integer ini. Terus spasi nama dari ininya, variabelnya. Tadi kan di soal namanya itu harus list angka. Jadi kita tulis list angka. List angka seperti ini, sama dengan kita inisialisasi new apa? New linked list seperti ini. Jangan lupa titik koma. Udah, terus kita enter, kita isi sekarang. Gimana sih cara ngisinya? Itu tinggal kita panggil saja variabelnya list angka, terus kita dot add. Nah, apa yang di add? Yang di add itu ya angka di sini sesuai dengan soal 26. Terus kita copy ke bawah berapa? 8. Terus ke bawah lagi 23, 24 dan 16. 24 dan 16 gitu. Udah, ini kita sudah menambahkan elemen baru pada list yang kita inisialisasikan atau kita buat. Jadi setelah kita tambahkan elemen-elemennya, tinggal kita keluarkan, kita cetak. Gimana sih cara nyetaknya? Cara nyetaknya sebenarnya sama, kita menggunakan for. Misalnya kan kita mau mencetak semua elemen pada linked listnya kan. Jadi kita pakai for, pakai perulangan for. Nah gini, ini kalian ganti list angka. Ini kita ganti list angka tadi. Ini jangan pakai length, tapi pakai size.
Nah, seperti ini pakai size. Terus di dalamnya kita print, sistem out print. Ini pakai print yang gini, jangan print len. Soalnya kan linked list tuh setauku dia tuh kayak ini data, terus ada panah, terus data lagi, ada panah gitu, sampai data terakhir. Nah, nanti kita buat seperti itu tampilannya. Gimana sih? Ya tinggal kita print, jangan pakai print len, soalnya kan kita mau ngeprintnya tuh ke samping nanti. Jadi gini, print, apa yang di print itu list angka dot get sesuai dengan indeksnya, sesuai dengan i maksudnya. Jadi nanti berubah-ubah. Terus ini tambah ini, kasih kutip 2. Di dalam kutip 2 kita buat tanda panah seperti ini. Jadi seolah-olah nanti ada panahnya gitulah tampilannya. Gini boleh. Setelah itu kita coba run. Oke, kita coba mana nih hasilnya nih. Oke, udah ya. Udah sesuai. Kayak gini. Dan ini sudah menjawab soal nomor 5. Dan ini sudah sesuai ya. Nama, list angka, terus dia linked list sudah ya. Ini inisialisasi. Terus ini kita menambahkan elemen atau data baru pada linked list. Terus ini kita keluarin semua elemen pada linked list dan disesuaikan dengan seperti linked list itu seperti apa gitu. Jadi kayak ada panah-panahnya gitu. Ini tampilannya kayak ginilah linked list itu. Nah, udah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada hal yang mungkin keliru, Bapak atau Ibu dosen bisa mengkoreksi itu. Jadi ya mungkin itu saja dan terima kasih.